Halo. Halo, halo. Lanjut, Un. Ini ya teman-teman. Jadi Uun diminta Sandi buat jelasin materi pertemuan 14 karena kebetulan itu kelompoknya Uun yang resume. Terus Uun pengen presentasiin resumenya aja, nggak apa-apa ya? Iya. Mantap. Belum selesai sih sebenarnya, cuman lagi progres aja. Bentar. Terlihat kah? Kelihatan nggak? Kelihatan, Un. Alhamdulillah kelihatan, Un. Kelihatan. Oke, jadi kan udah dijelasin, udah pada nonton kan videonya. Jadi ini yang pertemuan 14 ini tentang PDE eliptik kan. Kita mau jelasin awalnya dulu apa langsung latihan soal? Dari awal boleh, Un. Oh ya, oke. Jadi kan PDE itu kan persamaan diferensial parsial eliptik. Nah, yang sebelumnya kan kita udah tahu ya persamaan diferensial itu tetapnya kan kayak gini. Ya tahu ini tuh dari kayak waktu kita pelajarin dulu. Nah, terus dari persamaan di atas kita ketahui bahwa ini nih yang A, B, C ini itu adalah fungsi dari variabel bebas X dan Y. Sedangkan D yang ini itu bisa aja, dia itu bisa macam-macam, bisa fungsi dari X, Y, U, do U per do X, dan do U per do Y. Nah, kan dulu ingat gak sih waktu Perdip sama Pak Iman buat mencari dia persamaannya tergolong eliptik, parabola, atau apa. Nah, itu kan harus nyari nilai ininya dulu kan, B kuadrat min 4AC. Nah, untuk yang diferensial parsial eliptik ini, syaratnya kalau B kuadrat min 4AC-nya itu kurang dari 0. Sekarang kita coba ngambil persamaan yang paling terkenal itu, ini persamaan Laplace. Ini kan juga udah pernah kan dulu ya persamaannya. Nah, gimana kita bisa tahu kalau persamaan Laplace ini dia parsial eliptik? Caranya itu tadi ngitung B kuadrat min 4AC-nya. Coba kita lihat, kan ini nih untuk membuktikan bahwa ia adalah PDE eliptik, maka kita akan menghitung nilai ininya. Diketahui bahwa pada persamaan ini memiliki nilai A-nya 1. Ini kan turunan U terhadap X-nya, berarti koefisien A-nya itu ini kan 1 di sini. Terus nilai B-nya, nah dia turunan U terhadap 2X 2Y. Nah, dia nggak punya nih 2X 2Y, si Laplace ini nggak ada, berarti B-nya 0. Terus yang C, dia ada nih turunan U terhadap Y. Nah, dia pakai komponennya ini T suhu. Terhadap Y-nya berarti 1. Nah, D-nya 0 karena nggak ada kan konstantanya. Nah, ya udah, B kuadrat min 4 AC-nya tinggal dimasukin 0, min 4, A-nya 1, C-nya 1. Hasilnya min 4, berarti dia kurang dari 0, berarti dia persamaan Laplace ini terbukti kalau dia diferensial parsial eliptik. Gitu. Nah, sekarang metode penyelesaian ini ada 3 kan, kata ibunya, kata Bu Fitri. Ada 3 atau 2. Kenapa disebut 2 atau 3? Karena yang metode ketiga itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi dia harus nyelesain dulu metode yang kedua, baru bisa dilanjutin ke metode yang ketiga. Kalau misalkan masih bingung, sekarang kalau maaf ya guys, kalau misalkan masih bingung, sekarang kan aku persamaan dari 3, ada direct method yang pertama, yang kedua Gauss-Seidel, yang ketiga ada Lieberman. Yang pertama dulu. Jadi yang pertama itu direct method. Kita pakai persamaan yang ini, do kuadrat T, ya ini tadi persamaan Laplace, digunakan untuk mencari perubahan suhu terhadap posisi. Jadi X sama Y ini itu posisi, T ini
suhu kan, temperatur. Nah, syaratnya itu bila kondisinya itu dianggap stabil atau steady state. Jadi dia nggak berubah terhadap waktu, cuman berubah terhadap lokasi atau posisi. Jadi yang berubah itu posisi, dia terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Nah, sementara waktunya itu stabil. Terus, nah kita ngambil contoh nih, sebuah plat persegi panjang, di mana masing-masing sisinya itu dipertahankan pada suhu tertentu, dan kita ingin mencari berapa sih suhu di dalam plat ini. Kan tujuannya buat nyari inner nodes ya. Inner node itu suhu di masing-masing titik di dalam ini. Jadi suhu di dalam ini, terus ntar ada titik-titiknya per komponen di tiap masing-masing komponen sumbu X sama sumbu Y. Cepetan nggak? Halo? Lanjut. Enggak, santai. Oh, udah bisa. Bisa. Terus kan tadi pengen nyari suhu di dalam ini kan, berapa suhunya. Nah, terus kita anggap platnya itu dalam keadaan steady state atau stabil, atau nggak ada panas yang masuk. Nah, dilihat sini. Tadi pakai persamaan diferensial eliptiknya itu, perubahan terhadap jarak pakai persamaan Laplace yang tadi. Nah, terus, dijadiin kayak gini nih. Untuk mencari suhu di dalam plat, kita membagi plat tersebut ke dalam bentuk grid. Jadi kan kita pengen, nantinya itu kita pengen nyari suhu di masing-masing titik ini kan, suhu di sini gitu dah. Nah, terus habis itu pada sumbu X, itu kan sumbu X ini kan, panjang plat kita anggap sebagai L atau length. Nah, dibagi sebanyak M segmen yang sama besar. Jadi ini kan sumbu X. Dari sini ke sini itu disebut L. Jadi bagi berapa segmen? Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti M dibagi sebanyak M-nya sama dengan 5. M itu adalah banyaknya segmen di sumbu X. Terus, sedangkan pada sumbu Y, lebarnya plat itu kita anggap sebagai W. Jadi dari sini ke sini, ini kan sumbu Y ya. Nah, itu kita anggapnya panjangnya itu W. Kalau di sumbu X ini L, di sumbu Y ini W. Nah, kita kan pengen bagi juga kan jadi beberapa segmen di W ini. Nah, berarti banyaknya segmen di sumbu Y itu kita anggap sebagai N. Jadi, N itu adalah banyaknya segmen di sumbu Y, sepanjang sumbu Y. Nah, terus ini kan ada delta X sama delta Y ya. Jadi delta X itu adalah panjang satu segmen pada sumbu X. Delta Y ya udah panjang satu segmen pada sumbu Y. Terus di situ, nah gimana sih kita nggak tahu ya panjangnya ini berapa gitu. Nah, cara biar tahu ini berapa, caranya adalah kita membaginya dengan jumlah segmennya untuk menentukan nilai del X sama delta X sama delta Y, itu membagi panjangnya dengan jumlah segmennya. Jadi misalkan kita kan pengen tahu nih delta X-nya berapa. Delta X itu kan tadi kan ini panjang satu segmen di sumbu X. Nah, misalkan kita diketahui nih panjang di sumbu X-nya berapa. Berarti cara cari tahu ini, berarti panjangnya ini dibagi sama banyaknya segmen dong. Kebayang nggak? Kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan ini L-nya itu 5, misalkan L-nya 5. Terus kita pengen tahu berapa sih delta X-nya ini. Nah, berarti 5 dibagi sama 5. Ini panjang L-nya misalkan 5 cm. Terus segmennya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti delta X-nya berapa kira-kira? 1. Nah, iya. Bayangkan ya maksudnya. Oh iya, oke. Sama aja kalau di sumbu Y gitu. Kan kalau sumbu Y ini kan ini W. Jadi misalkan W-nya ada 8, panjang W-nya 8 cm. Terus kita pengen tahu nih berapa sih delta Y ini berapa. Sementara kita punya N itu segmen di sumbu Y ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti deltanya ini berapa kira-kira? Kalau misalkan panjang Y-nya ini 8, segmennya 4. Ininya? Udah 2. Iya. Udah. Ya udah gitu aja dah. Soalnya nanti buat ke soal juga biar agak paham.
Ya udah kan udah tahu nih cara nyarinya gimana. Ya udah terus, nah pada persamaan ini karena menggunakan turunan kedua, kan ini turunan kedua kan ya ini. Maka kita gunakan pendekatan center approach. Karena kan yang materi sebelumnya pendekatan center itu errornya paling kecil ya. Ya udah, ini tuh center approach kan gini ya, caranya tuh T setelahnya dikurang dikurang 2 terus ditambah T sebelumnya. Pokoknya gini dah rumusnya yang ada grafik-grafik kayak gitu. Nah, terus ini jadi persamaan 7. Yang ini sama 8. Nah, kita substitusiin ini. Jadi kita mau nyari turunan kedua T terhadap X itu pakai center. Terus turunan kedua T terhadap Y itu juga pakai center. Nah, ini kan kita udah dapet nih rumusnya ini sama ini. Nah, ini dimasukin ke sini. Yang ini dimasukin sini. Jadi dijumlah gitu. Nah, dijumlah hasilnya 0 kan. Nah, terus karena pada gambar 2 di atas, gambar yang ini, yang tadi ini, kita asumsiin panjang ini sama ininya tuh sama. Jadi dia persegi. Kalau panjangnya sama, delta X sama delta Y, ya udah berarti kan ini dicoret kan bisa kan. Jadi karena delta X sama delta Y, maka persamaannya itu bisa ditulis jadi ini. Jadi diambil yang atasnya doang gitu. Jadi ya udah TI plus 1, J, TI minus 1, J, TI. Nah ini bingung kan, apaan dah ini I plus 1, J, I minus 1, apaan gitu kan. Jadi I itu apa namanya, sama aja kayak komponen X gitu, komponen X. Kalau J itu komponen Y. Jadi misalkan ini kan, ini I, yang ini J gitu loh. Jadi ini kan, nih lihat dah, ini kan I, J. Misalkan I, J itu titik ini. Nah, terus berarti karena tadi I itu dia ada di sumbu X, berarti kalau I-nya ke sini, berarti jadi I plus 1 kan. Nah, J-nya itu tetap, karena J-nya itu dia tetap ada di sini. Sementara kalau kita naik ke atas, kan titik acuannya di sini. Saat dari titik ini, kita pengen naik ke atas nih. Nah, berarti dia ada di I itu kan di sumbu X, berarti I-nya tetap. Pas dia naik ke atas, J itu di sumbu Y. Nah, berarti J ditambah 1, karena naik ke atas gitu. Kebayangkan maksudnya? Jadi acuannya tuh titik ini nih misalkan. Jadi pokoknya kita anggap aja I itu yang ada di sumbu X, J itu yang ada di sumbu Y. Jadi kalau pengen ke bawah nih, dari titik ini pengen ke bawah, ya udah jadi I-nya tetap kan dia ada di sumbu X ini kan. Cuman dia terhadap Y-nya yang berubah, jadi Y min 1. Min 1. Kalau yang ini min 1. Ada yang mau ditanya nggak? Apa nggak jelas banget ya? Berarti pun Ya gimana? monggo ya monggo. Nah, mau langsung ke soal aja apa gimana? Ya, soalnya di soalnya nggak diketahui lah kayaknya. Sebentar. Segmennya nggak tahu udah kayaknya nih di soal. Diketahui pada soal delta X sama delta Y sama dengan 0,6. Jadi dari soal. Mau satu metode ke soal apa semua metode baru soal? Bermetode aja Un. Iya, biar. Jadi satu metode itu soal gitu. Iya boleh sih. Yang lain gimana? Gitu aja Un, biar nggak lupa ntar, Oke. biar nggak kecampur-campur. Ya oke. Kan udah paham kan tadi bedain I sama J-nya. Pokoknya J itu terhadap sumbu Y, kalau I itu terhadap sumbu X. Terus bisa itu, nah rumus yang dipakai ini, ya udah ini diingat-ingat aja, gampang kok ngingetnya. Ntar kalau kalian udah ngerjain iterasinya, ntar diulang-ulang aja dah. Nih ini jadi pertama kan TI plus 1, J. Nah yang ini jadi I min 1, J. Terus yang ini I-nya tetap, ntar yang ini J-nya ditambah 1. Terus I-nya tetap, J-nya dikurang 1. Dikurang 4 di J. Udah dah itu pokoknya lihat rumusnya dah. Terus langsung ke contoh soal. Nah, kan ada soal nih, sebuah area ukurannya 2,4 kali 3. Nah, kalau misalkan kita lihat ini apa? Ini persegi panjang kan?
maksudnya bukan persegi gitu. Ini berarti apanya nih? 2,4 ini apa? Panjangnya Lebar. Lebarnya. Hah? Apa? Lebar. Lebar. Nah, lebar. Oh, Ini sorry. 3 ini apa namanya? Width-nya. Pokoknya yang 2,4 ini kita anggap jadi L, yang 3 ini kita anggap jadi W. Tadi kan L itu yang udah dijelasin di atas kan, L itu sejajar sama sumbu X kan. W itu kita anggap di sumbu Y. Nah, terus yang di dalamnya terjadi penyebaran temperatur seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini temperaturnya ada nih, dia masing-masing titik ini dia beda-beda, dia tersebar gitu. Terus dengan panjang sisi grid 0,6 meter. Nah, panjang sisi grid ini apa tadi? Delta X-nya kan, delta X sama delta Y berbentuk persegi. Terus ditanya cari temperatur pada inner nodes. Jadi ini nih, kita harus nyari temperatur di sini berapa sih, di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa. Gitu dah. Pakai metode ini, direct, Gauss-Seidel. Nah, ini. Terus langsung ya. Ini udah paham belum gambarnya? Interior nodes itu mana ya, Un? Ini nih, interior nodes itu, ini nih, interior itu kan di dalam, nodes itu kayak apa, kayak titik gitu. Jadi nih, ini kita mau nyari T di sini itu berapa, T di sini itu berapa, suhu di sini itu berapa, suhu di sini itu berapa. Karena yang kita ketahui itu cuma suhu di batas-batasnya. Jadi misalkan ada plat nih, bentuknya segi 4. Nah, suhu di ujungnya ini, di pinggirnya ini 75 derajat. Yang ini 300, yang ini 100. Beda-beda dong suhunya. Nah, berarti kita pengen tahu nih suhu di dalam ini tuh berapa sih suhunya. Nah, kita karena penyebaran suhunya ini beda-beda atau enggak merata, tapi dia di dalam doang, dia nggak ada terjadi perpindahan suhu keluar. Dia cuma ada di dalam ini, sebarannya itu dia nggak sama karena boundary-nya atau batasnya itu beda. Jadi kita pengen cari tahu nih di sini tuh berapa sih suhunya. Ternyata suhu yang di sini tuh ntar pasti beda sama yang di sini. Karena kan otomatis yang atas kan lebih panas ya daripada yang di sebelah sini, kan ini lebih rendah suhunya. Yang ini kan 50 nih boundary-nya. Bayangin aja kalau di bawahnya 50, di atas 300, berarti panasan di atas kan. Berarti ntar panasan di sini daripada yang di sini. Nah, tujuan kita itu kita pengen cari tahu berapa sih suhu di masing-masing titik ini gitu lah, inner nodes gitu. Kebayang nggak maksudnya? Siap. Terus kan tadi I itu sepanjang sumbu X, Y itu sepanjang sumbu Y. Nah, nih kalau dilihat lagi ini 1,0. Berarti ini I-nya 1, J-nya 0 kan? Ini I-nya 2, J-nya 0. Ini I-nya 3, J-nya 0. Ini I-nya 4, J-nya 0. Nah, kalau ini berarti berapa nih? T2,4 ini apa? I-nya berapa? I-nya 2, J-nya 4. Nah, ya udah gitu kan. Nah, terus kita harus tahu nih, karena kita diperoleh syarat batasnya, ada 50, ada 100, ada 300, ada 75, itu kan beda-beda. Nah, perhatiin deh, ini pas I-nya ini 0,0 kan, ini I-nya 0, J-nya 1, I-nya 0, J-nya 2, I-nya 0, J-nya 3, jadi I-nya selalu 0 kan ini, berarti saat I, J, J-nya itu bisa 0, bisa 1, 2, 3, 4, 5, berarti dia suhunya berapa? Suhu batasnya. Halo? 75. Nah, sekarang saat I-nya 0, I-nya 1, I-nya 2, I-nya 3, I-nya 4, yang tetap apanya nih? Yang tetap J-nya. Nah, J-nya berapa? J-nya 5. Nah, berarti saat I, 5, itu dia suhunya berapa boundary-nya? 300 kan? Nah, gue udah paham kan sama yang ini juga. Langsung aja nih cara kejawabannya. Pertama kan udah tahu nih, tadi dari soal 0,6 ini, kalau di soal itu dibilangnya adalah panjang sisi grid. Panjang sisi grid kan. Nah, kita tulis delta X sama dengan delta Y. Cari tahu dulu jumlah segmen pada sumbu X dan sumbu Y-nya berapa. Karena kan tadi dia nggak sama kan, yang ini 2,4,
yang ini 3. Berarti dia di sumbu X itu grade-nya belum tentu sama di sumbu Y. Karena ya tadi panjangnya beda. Kecuali dia ini sama-sama 3, ini 3. Nah, itu udah langsung tahu berapa banyak segmennya. Sekarang kita cari dulu banyak segmennya. Nah, ini kan tadi jumlah segmen di sumbu X itu kan disebut M. Nah, L itu apa tadi? L itu adalah panjang di sumbu X, 2,4 kan. Nah, delta X ini, tadi ini, panjang satu gridnya berapa? Ya udah, berarti panjangnya dibagi, dapat D4. Kita peroleh bahwa sumbu X itu punya 4 segmen. Coba dilihat. 1, 2, 3, 4, ya kan? Terus, yang N ini apa? Jumlah segmen yang ada di sumbu Y. W ini adalah panjang sumbu Y. Delta Y ini adalah ini tadi panjang satu segmennya. Udah 3 dibagi 0,65. Berarti pada sumbu Y terdapat 5 segmen. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Terus lanjut. Kita suhu not di sudut the corner 0, ini tipe nih. The corner nodal temperatur. Jadi suhu di sudut-sudutnya ini kan di sini, sama di sini itu nggak dipakai. Kenapa? Karena kita pengen cari tahunya itu inner notch doang. Jadi inner notch itu adalah suhu yang di dalam. Karena kalau suhu di ujung berarti dia termasuk boundary dong. Boundary itu kan batasan ya. Sementara yang ditanya adalah pada interior. Interior itu berarti di dalam. Jadi yang di ujung-ujungnya ini nggak dipakai. Nih, jadi T0,5, T4,5, 4,000 tidak dibutuhkan karena kita tidak memperhitungkan secara diagonal, sehingga hanya butuh inner notch. Jadi kalau misalkan ditanya suhu diagonal, baru ini sama ini dipakai. Cuman dia ditanya inner notch, berarti yang ini. Jadi ini tidak dipakai. Udah paham lah ya. Terus, habis itu, maka I-nya M-1. Nah, I-nya M-1, jadi 3. Kan tadinya banyaknya segmen di sumbu X ada 4 kan? Nah, karena kan 1, 2, 3, 4. Yang ini nggak dipakai nih, jadi cuma 3 doang gitu. Terus, yang J-nya juga N-1. Karena awal jumlah segmen dia ada 5, cuman karena yang terpengaruh sama corner, jadi dia ada 4 doang. 1, 2, 3, 4. Yang ini jadi pakai. Jadi nih yang ini sama ini itu enggak. Gitu dah. Nah, diketahui bahwa ini tadi nih, T0,J75. Saat J-nya 1, 2, 3, 4. T4,J 100. Nah, ini udah ngerti kan maksudnya ngebayangin iniannya, nentuin inian boundary-nya. Ini maksudnya apa nih? Coba T4,J ini apa artinya? Ada yang tahu gak? Artinya suhunya pada di segmen 4 di X itu untuk ketinggian C 1, 2, 3, 4. Bukan begitu kan? Nah, ya makasih dengan. Jadi coba ya ingat-ingat T4,J sama dengan 100 saat J-nya 1, 2, 3, 4. Coba lihat dah. 4,J berarti 4 itu apa sih 4? Kan aslinya tuh gini. I, J sama dengan, nah baru kita I, J ini pertama kita itu menentukan syarat batas atau boundary layer. Nah, jadi kita tentuin dulu I, J-nya berapa. I-nya ini, yang ini kan I-nya ada 0, ada 4, ada ini. Nah, tadi kita I 4,J. 4, berarti I-nya 4 kan? 1, 2, 3. 1, ini kan 0. 1, 2, 3, 4. 4, berarti I-nya 4. J, J. Kenapa ditulis J? Karena sepanjang I-nya 4, yang berubah itu cuma J-nya. Gitu. Suhunya sama. J-nya, I-nya sama nih, 4, 4, 4, 4, 4. Yang berubah tuh J-nya. J-nya tuh bisa 1, 2, 3, 4. Jadi,
sepanjang I-nya 4, J-nya itu dari 1 sampai 4, itu dia temperaturnya 100. Itu udah diketahui. Bayangkan ya, itu ya udah sama aja ini. Sepanjang I-nya 1, J-nya 5, berarti dia di bagian sisi atas kan. Nih, karena dia di J-nya itu ada di 5. Berarti dia suhu atasnya itu 300. Sepanjang I-nya 1, 2, 3. Kenapa cuma 3? Karena tadi kan udah di nggak kemasukan yang ini ya, yang syarat batasnya nggak dimasukin. Coba lihat ya. Sepanjang I-nya 1, berarti di sini kan I itu kan di X, I-nya 1, terus J-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sepanjang I-nya 1, J-nya 5, berarti ya udah ini 5, 5, 5, 5. Gitu dah. Aduh, kebayangkan ya? Insya Allah. Ya udahlah. Udah sekarang dimasukin, ya nentuin boundary-nya ini pokoknya lihat aja dah, kita nentuin dulu titik-titiknya. Pokoknya ingat aja I itu di X, J itu di Y, terus nentuin masing-masing titiknya, sama nentuin di ujung-ujungnya itu batasnya itu berapa. Udah dia dimasukin ke persamaan 10. Persamaan 10 itu tadi yang ini yang kita pakai pendekat dan center itu. Udah yang persamaan ini tinggal diapalin aja, ntar dimasukin saat I-nya 1, J-nya 1. Berarti kan iterasi pertama I1, J1 itu di mana sih? Kenapa ya kan dari I1, J1. Nah, berarti kita pertama ngitung ini dulu dong, I-nya 1 nih, I-nya 1, J-nya 1. Berarti kita cari tahu nih suhu di sini tuh berapa. Nanti selanjutnya saat I-nya 1, J-nya 2. Selanjutnya lagi saat I-nya 1, J-nya 3, suhunya berapa? Saat I-nya 1, J-nya 4, suhunya berapa? Udah, ini selesai pas I-nya 1. Sekarang habis itu nanti iterasi selanjutnya itu saat I-nya berapa? 2, J-nya 1 berapa? Saat I-nya 2, J-nya 2, suhunya berapa? Saat I-nya 3, J-nya 3, suhunya berapa? Sampai saat 4. Gak nyampe sini karena ini ujung kan, dia batas. Ini 300 derajat berarti suhunya. Udah lanjut lagi, yang ini nggak dipakai kan 0, karena dia 50 suhunya pasti. Berarti saat berapa? I-nya 3, 1, saat I-nya 3, J-nya 2, udah sampai sini. Udah, nanti dapet suhu masing-masing titiknya. Ya udah kita cari. Saat I1, J1, masukin T, I1, 1. Ya udah 1 tambah 1, 2. J, J-nya 1, berarti 2,1. Terus ditambah I-1, I-nya 1, 1,1, 0. J-nya 1, 1. Berarti T 0,1. Ya udahlah, ini selanjutnya masukin aja sesuai rumus. Udah didapat. Nah, kita lihat ada yang udah diketahui belum nih dari persamaan yang udah kita tulis pakai rumus. 2,1 nggak tahu kan? Coba lihat ya. 2,1 di sini yang nggak tahu nih, kita belum tahu. Terus habis itu lihat lagi 0,1 saat I-nya 0, dia J-nya 1 nih, dia ada kan dia 50 di sini I-nya 0, I-nya 1, I-nya 0, J-nya 1, 75 kan berarti nih. I-nya 0, J-nya ke 1, berarti dia 75 derajat. Kalau kalian lihat T 0,1 digambar, coba lihat lagi. T 0,1, I-nya 0, J-nya 1. Berarti sini, sepanjang garis ini suhunya berapa? 75 kan? Udah, berarti 75. Masukin. Ada lagi nggak? 1,2 belum tahu. 1,0. Nah, lihat lagi nih, udah ada nih. 1, berarti I-nya 1, J-nya 0, berarti dia 50, berarti dia di sini dong. Nih, 1,0. Panjang garis ini kan dia suhunya 50. Jadi berarti dimasukin 50 gitu. Udah nggak ada lagi yang diketahui. Nah, jadilah persamaan 1. Nah, ini kan udah kayak gini. 75 tambah 50 kan 125, pindah terus ke kanan minus 125. Terus itu diurutin biar nggak bingung. Dari yang paling kecil I sama J-nya. Kita aja nih I 1,1, terus 2,1, 1,2 gitu dah. Teriterasi gitu. Terus udah lanjut saat I-nya 1,
J-nya 2, saat ini 1, J-nya 3. Ini tuh, ini nyari yang atasnya, I1, J2. Berarti kita nyari temperatur di mana coba? Ini kan, saat I-nya 1, J-nya 2. Berarti nyari yang di sini. Ntar habis itu kita nyari yang di sini, nyari yang di sini. Lalu kita nyari di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, gitu. Udah tinggal masukin aja ke masing-masing rumusnya. Coba lagi ya, ini. Saat I1, J-nya 2. Berarti tinggal masukin. Ini 1 tambah 1, 2. J-nya 2, berarti T 2,2. Ditambah T 0,2. 0 ini berapa? 0. Ini 0 dari mana? Karena I kurang 1. Ini 1 kurang 1, 0. J-nya 2, 0,2. Nah, ini diketahui. Lihat aja boundary-nya. 0, J. Saat J-nya 2, berarti iniannya suhunya 75. Lanjut, nggak ada yang diketahui. Udah, ini pindah ruas, diurutin deh. 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, jadi ya satu persamaan. Lanjut, sampai iterasinya udah kelar. Nah, udah kan, sampai 12 persamaan tuh. Terus, nah ini dia nih yang belum Uun cari. Nggak ngerti karena kata ibunya, untuk menyelesaikan persamaan yang sudah didapat pada masing-masing iterasi itu pakai spline method, interpolasi spline, atau pakai Gauss-Jordan. Setelah lihat di YouTube ibunya, itu ada 12 kali 12 matriks dan itu chaos banget mau diselesain. Jadi ya gitu deh, belum, maaf ya guys. Mungkin siapa tahu dia udah ngerjain kali. Atau gimana, interpolasinya juga masih kurang ngerti. Kalau ada yang ngerti mungkin bisa dibantu. Halo? Halo. 4 kali 4 kali 20. Oke, apa? Nah itu dia, linknya lupa. Up lagi dong tolong. Yang ini. Caranya. Udah. Terus ya, nyoba baca lagi kan yang materi interpolasi spline. Ternyata dia itu kalau misalkan kuadratik. Sementara ini dia nggak ada kuadratnya, sama semua. Maksudnya nggak ada T kuadrat, T ini gitu. Kan ini semuanya order 1 semua, yang nggak sih? Jadi bingung banget, fix nggak ngerti lagi. Coba. Itu nanti yang ketemu T2,4-nya itu. Nyari Iya, itu. iya, kita nyari ini kan ini kita nyari T1,1 ini berapa, T2,1 nya berapa, 1,2 nya berapa. Nih, ntar kalau jadi matriks kayak gini nih. Ini 1,1, ini 1,2, 1,3, 1, nggak kelihatan ya layar Excel-nya? Nggak ada. Oke, bentar. Gimana caranya biar kelihatan? Bentar. Layar bukan sih? Adakah? Ya kelihatan loh. Nah, ini nih persamaannya 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini itu adalah T 1,1. Yang ini 1,2, 1,3, 1,4. Ini. Terus ini T 2,1. Ini T 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Gitu dah. Nanti udah ini kan samaannya, ini hasilnya, persamaannya. Ini hasilnya. Jadi nanti kita mau mencari T 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,1 itu pakai matriks ini. Nyelesainnya gimana? Nggak bisa pakai yang triangular itu karena dia yang bawahnya ini beda. Cuman dia diagonalnya -4 semua nih. Lihat kan ya? Gitu dah, kalau ada yang bisa nyelesain tolong dibantu atau mengerti caranya. Karena udah coba nih nyelesain kan, tapi hasilnya aneh.
Atau enggak ini skip aja apa gimana ya? Nah ini lupa apa yang harus dipencet. Udah lah, ntar aja ya guys. Yang penting udah. Kenapa? Mana ini? Nah ini tadi Un nyari di YouTube cara nyelesainnya gimana. Terus Un coba nginverse ini semua pakai rumus inverse, tapi dia cuma muncul inverse-nya ini doang. Yang lainnya nggak muncul. Kalau Un giniin biar ke bawah. No, malah jadi kayak gitu. No kan? Tau lah, bingung banget. Ntar aja dah. Aku tahu kalau ada yang bisa gitu selesaiin matriksnya. Lanjut aja ya ke metode kedua. Metode kedua lebih bisa diselesaikan. Sebenarnya yang pertama juga bisa, cuman matriksnya aja kayak 12 persamaan. Bisa juga pakai spline kata ibunya. Aku udah nyoba karena nggak ngerti. Supaya nggak ngerti. Iya, soalnya di yang interkuadrat kan dia kuadrat. Ada ininya, ada T ini kuadrat, ini semuanya nggak ada kuadratnya dong. Jadi kayak mana? Ya udah gitu. Lanjut ke metode kedua ya. Apa gimana? Jadi gimana? Gas. Lanjut. Halo? Lanjut. Ngomongin nggak? Lanjut aja Un. Halo. Oke. Ya lanjut dulu ya ke metode kedua yang Gauss Seidel. Gauss Seidel itu kan kayak yang udah dipelajarin sebelumnya yang iteratif, yaitu buat nyari suatu apa sih namanya, suatu variabel ya, tapi pakai iterasi. Nah ini tuh dapat dari mana rumusnya? Jadi dapat dari rumus yang direct, tapi dia, nah ini kan Gaussian kan. Nah si Gauss Seidel itu dia dia emang pintar. Jadi ini kan T, I, J itu disisihin di kiri doang. Jadi yang semua ini dipindahin ke kanan. Terus jadi dia tuh pengen nyari ini T, I, J-nya itu berapa sih? Nah karena pengen nyari ini berarti ini pindah ke kanan, yang ininya turun ke bawah dong. Ya udah, jadilah rumus Gauss Seidel seperti ini. Ada caranya. Apa? Gimana tadi gimana? Ulang. Kecepatan kayaknya. Oh iya maaf ya, emang suka nggak jelas. Nih kan ini ya nih. Ini kan rumus apa sih? Rumus direct kan. Asalnya udah tahu kan dari yang sini. Ini tadi awalnya banget rumus persamaan Laplace. Terus nyari persamaan Laplace ini satu-satu didekatin pakai pendekatan si center. Saat T plus 1, J dikurang ini. Nah, terus yang si Y-nya juga didekatin pakai center. Udah kan? Kan ini komponen T terhadap di sumbu X. Ini komponen T terhadap sumbu Y. Nah, ini dijumlahkan. Berarti ini dijumlahkan. Ini persamaan ini udah ngerti saya kalian. Terus ini karena delta X sama delta Y-nya sama, jadi nggak ada pernya. Jadi tinggal persamaan di atas. Lihat deh, ini kan ada min 2. Terus sama ini kan. Pokoknya hilang gitu karena ini pokoknya ini digabungin jadinya ini gitu dah. Ini kan min 2 min 4. I plus 1 min 1 ini sama ini gitu. Min 2 min 4 delta X sama deltanya habis. Udah persamaan ini si Gauss Seidel itu dia pengen nyari ini doang. Jadi kalau pengen nyari ini, jadinya ini kan, ini sama dengan ini kan ininya pindah ke sini loh. Nah, ini harus insert equation. Oh, pindah ruas gitu. Iya, pindah ruas doang.
Oke, gue udah ngerti, udah kebayang lah ya. Cuman pindah ruas doang ke gas nih. Yang ada di sini. Yang ini kan I21, J-1, T-nya. Net perempat gitu maksudnya. Tapi kenapa ini? Kok minyak hilang ya? Bentar. Iya enggak sih? Oh, ini turun ke bawah gitu deh ini aneh. Iya minyak kemana ya? Aduh parah deh. Biasa Kan sebenarnya pindah pindah ruas dulu Un. kan? Iya, izinnya lu pindah ruas ke kanan. Pindah TI Oh di iya, Dia iya. turun. Iya benar. Iya benar. Ininya ke kanan ya. Jadi positif kan di sini. Terus yang 4-nya turun ke bawah, ya kan? ya Un, benar. Ya oke. Udah lah ya. Main satunya dari mana itu? Kemana? Yang tadi. Oh, ada main satunya. Mana nih satu? Oh, ituan ini dah kayaknya. Oh ini. Iya. Ini tuh Oh, J-1 J-1. loh. Oh, oke Ini guys. punya ini. Mana sih ini nih punya ini nih. Gara-gara ini dimasukin ke equation jadi ininya nggak kecil. Oh gitu. Harusnya Oke. bikin satu-satu gitu. Sudah. Udah tahu kan asalnya dari mana ini sama. Intinya dari Gauss, dari direct. Terus habis itu udah dimasukin kayak tadi hasilnya. Iniannya sama, apa sih ini namanya? Syarat batasnya sama. Ini udah paham lah ya syarat batas. Enggak usah diulang kan? Apa diulang? Gimana? Udah paham, insya Allah. Oke. Terus ya udah saat karena si Gauss-Seidel ini harus kan ingat gak sih dulu kalau pakai Gauss-Seidel itu dia yang kita harus nentuin dulu awal-awalnya itu berapa. Jadi kita tentuin aja awal-awalnya itu 0 kata ibunya sih. Tapi emang gitu caranya. Ya udah. Terus jadi saat I 1,1 sama J,1 dimasukin kan ke rumus ini. Bedanya itu kalau direct method tadi kan kita ini nih yang T2,1 ini kan kita nggak tahu kan berapa nilainya tadi. T2,1 ini berarti apa? Saat I-nya di 2, J-nya di 1 kan. Aduh gambarnya jauh banget lagi di atas. Mana? Saat nih berarti saat I-nya 2, T-nya 1 kita nggak tahu kan di sini kan nggak tahu nih berapa suhunya. Nah, kalau tadi pakai direct kita tetap nulis T2,1. Ntar kita juga nggak tahu kan T2,2. Kalau pakai direct tadi kita tetap tulis aja, kalau nggak tahu tetap tulis T2,2. Kayak gini. Nih, ini kan nilai-nilai yang kita nggak ketahui kan. Nah, kalau pakai si Gauss-Seidel ini, kalau kita nggak tahu, kita anggap aja dia 0. Itu karena awalnya inisial interiornya itu 0. Gitu deh. Yang diketahui dimasukin sesuai boundarnya. Kan ini 0,1 berarti I-nya 0, J-nya 1, J5. I0 itu es krim pondok betung bukan sih? Ini Mas, es krim mas. maaf yang aja. Ini apa 1,0 kan? 1,1 J-nya 0. Coba lihat ini dia 50. 1,2 kita nggak tahu, anggap inisial interiornya 0. Ya udah, dihitung ya Allah jadi. Nah, dihitung berapa hasilnya segini. Jadi deh saat I 1,2 berapa? Nah, ditulis rumusnya. Pengen coba substitusi ke rumus gak? Coba ya dah. Nih, saat I 1, J-nya 2. Berarti ini T 1,2. I-nya 1 tambah 1, 2. J-nya 2. Ini 1 kurang 1, 0. J-nya 2. Ini I-nya 1, J-nya 2 tambah 1, 3. Yaudah lah ya, ini bisa. Terus habis itu, nah, kalau si Gauss-Seidel ini, kan dia kalau udah tahu nilai yang ini, misalkan yang di selanjutnya ada,
langsung dimasukin kan. Ya udah, karena 2,2 belum tahu, 0,2 udah ada di boundary, 75, 1,3 nggak tahu, 1,1. Nah ini 1,1 berapa nilainya? Ini. Ya udah masukin ke sini, dihitung hasilnya segini. Oke, lanjut lagi, iterasi ketiga, lanjut, set, 1,2 ada di sini. Terus ya udah 1,2 diketemu hasilnya ini, langsung dihitung hasilnya segini. Nah, iterasi keempat, ya udah gitu. Ingat, dia ini cuma sampai 4. Karena, ya udah karena tadi kan, segmen J itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Cuman dia nggak nyampe sini, karena dia cuma nyari inner node-nya doang. Jadi dia cuma 1, 2, 3, 4. Jadi sampai 4 Y-nya, I-nya sampai 3. 1, 2, 3. Udah deh. Ribet banget ya. Halo? Banyak nanti. Iya Banyak gitu dah, gitu hitung satu-satu semangat ya guys. Sebenarnya dari kemarin cuma ngerjain ini doang. Oke, terus lanjut. Ya udah dihitung dah pokoknya sampai bosan sampai ketemu hasilnya. Nah enaknya itu kita langsung mengetahui kalau pakai Gauss Seidel ini kita langsung tahu berapa titik-titiknya. Lihat nggak? Ini 3,3. Berarti kita asumsikan di T suhu, di I-nya 3, J-nya 3, itu berapa? 36,96. Nah, kita lihat ya, 3,3 itu di mana? Dia 36,9629. Nah, lihat, 3,3 itu di sini kan. Nah, berarti menurut si Gauss-Seidel pada iterasi pertama, suhu di T, I-nya 3, J-nya 3, itu tadi berapa? 36, berapa? Nah, si Gaussian itu dia langsung tahu gitu loh. Nanti kalau kita ngitung per iterasi, T-nya tuh udah tahu nih T-nya berapa, T-nya berapa, T-nya berapa gitu. Jadi langsung, kalau direct kan kita cuma tahu persamaannya doang kan dari sini, ntar di matrixin baru ketemu. Ya kan, lihat nih. Nih dia tahu nih, T1,4 berapa, T2,1 berapa, T2,2 berapa gitu. Ya udah karena si ibunya di soal minta 2 iterasi, berarti kita lanjutkan persamaannya. Ya udah ngitung dari 1,1, rumusnya sama kayak yang tadi. Tapi bedanya kalau yang tadi 2,1-nya itu 0, karena kita udah tahu di sini 2,1 kan sini nih. Ini kan 2,1 udah ada nih di iterasi pertama. Ya, tinggal masukin aja di ke iterasi kedua, 2,1-nya nilai di iterasi pertama. Kalau di iterasi pertama nilai 2,1-nya 0 gitu. Nah, 0,1-nya tetap sama, kan ini boundary condition kan. Kan dia batasnya tetap segitu kan. Tetap suhunya maksudnya tetap. Nah, ini 1,2 dapat dari mana? Dari iterasi pertama. Ini 26, 56, 25. Lihat. 26, 56, 25. Nah, itu deh. T1,0 ini adalah syarat batas. Di bawah udah dihitung dapat segini. Berarti saat iterasi kedua suhu di titik 1, I-nya 1, J-nya 1 adalah 42. Pengen cari berapa sih errornya? Ya udah cari-cari errornya T1,1 sekarang dikurang T sebelum dibagi T sekarang di plus 100 dimutlakin hasilnya segini. Ternyata besar. Udah lanjut deh ke iterasi selanjutnya. Iterasi kedua, saat I-nya sebenarnya 1, J-nya 2. Ya udah dihitung. Nah, ini kan ada T1,1 kan nih, ya. Nah, ini kita pakainya bukan dari yang iterasi pertama, tapi pakainya dari sini. Ya kan? Jadi ini T1,1 pakai yang ini. Kalau yang sebelumnya, T1,1-nya itu pakai 0. Sekarang karena udah tahu jadi pakai ini. Ya udah gitu deh pokoknya. Karena udah tahu nilai T1,2 pada iterasi kedua, berarti ini artinya apa? Suhu pada titik 1,2 adalah 38,7696 derajat Celcius. Sedangkan pada iterasi pertama suhunya itu 26. Dicari errornya berapa? Errornya segini deh. Kok ini gak jelas banget tau errornya kayak naik turun gitu. Terus saat I-nya ini terus aja dihitung sampai selesai.
Terus ya udah, sudah mana ya? Nah, kan udah selesai nih. T3,4 artinya apa? Suhu di titik I3, J-nya 4 adalah segini kan? Halo, Iya benar. ya kan? Udah, terus dicari errornya. Pokoknya tiap kalau udah iterasi kedua cari errornya kan diminta. Udah deh diketahui ini distribusi suhunya. Yeay, akhirnya pakai Gauss udah langsung tahu suhunya berapa. Kalau pakai direct method itu tadi nggak tahu. Coba ya ini kita. Kenapa? Iterasinya 2 kali aja ya? Atau Ya Allah itu 2 kali aja udah chaos banget tau. Satu aja udah pusing gini. Suhunya minta 3 nanti dulu. Iya di soal cuma sampai 2. oh iya coba, oke. nih coba ya pen lihat. Ini berarti kalau ini tuh berarti T berapa koma berapa nih ya tebak nih. Nah ini nih 56 nih. Di I2,3. I-nya 12,123. Coba kita lihat ya I 2,3 56 apa enggak. Nah, ini kan I2, J-nya 3, ya udah 56. Nah, undur. Itu. Coba lagi ini. Ini dah berapa? 133 ini berapa? I-nya. T-nya 1,4. coba kita cek 1,4. 133 gitu. Jadi tujuan kita adalah mencari titik di setiap inner temperatur di setiap titik. Oh, Gitu deh, iterasinya banyak. Udah langsung ketemu ini berapa. Kalau pakai direct itu nggak tahu ini, cuma tahu persamaannya di sini ada persamaan, sini ada persamaan. Nanti diselesain pakai matriks baru ketemu titik-titiknya, makanya lebih enak gak usah itu kalau menurutku. lanjut. Atau ada yang mau ditanyain nggak? Kayaknya Gauss Seidel emang lebih mudah sih dibanding yang direct repot kayaknya. Direct itu sebenarnya mudah, gara-garanya kalau nggak pakai matriks mudah. Karena lebih nggak tapi karena udah nyampe matriks, persamaannya nggak tahu diapain. Mungkin kalau ada yang bisa, gitu deh. Matriksnya mungkin nanti bisa difilmkan kan, jadi film matriks. Jadi gimana? Lanjut apa udah? Lanjut ke Lieberman method. Ya, yang caranya kalau Lieberman method ini sama kayak Gauss-Seidel. Ini tuh cuman tambahan. Jadi karena si Gauss si Gauss-Seidel ini errornya kayak nggak jelas kan ya. Ini 57, ini 16-nya 31, 24 gitu. Nah, akhirnya si Lieberman ini dia kayak ngide gitu, nggak ngide sih ya, berdasarkan percobaan pasti. Nah, dia menemukan sebuah rumus ini, gitu dah. Terus apa sih maksudnya ini T-relax ini? Itu adalah kayak lupa juga. Bentar ya, lihat teorinya dulu. Oh ya dia. Yang ketiga ini sebenarnya adalah metode tambahan, jadi penjabaran dari metode Gauss-Seidel. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat 2 atau 3 metode untuk penyelesaian PDE eliptik. Mengapa disebut 2 atau 3? Karena metode yang ketiga ini merupakan pengembangan dari metode Gauss-Seidel dan nggak bisa berdiri sendiri tanpa metode kedua. Mesti itu dia nggak bisa pakai, kalau nggak ada rumusnya Gauss-Seidel, itu dia nggak bisa kalau cuma pakai rumus ini doang. Gitu. Terus pada metode ini sebenarnya sama dengan Gauss-Seidel, yang membedakan adalah pada metode ini menggunakan koreksi. Nah, ini tuh koreksinya. Jadi setelah mengetahui nilai T, tadi loh T yang di titik berapa I, J-nya itu, nah pada posisi IJ, lalu kita pakai koreksi. Koreksinya itu namanya adalah weighting factor. Nah, samanya ini keterangannya. Ini tuh buat nyari, kan pertama kalau tadi pakai Gauss-Seidel kita udah langsung tahu kan TI, J-nya berapa kan.
Nah, kalau pakai ini, kita jadi nyari TI, J-nya itu 2 kali. Yang pertama pakai Gauss Seidel, terus dicari lagi pakai ini dengan persamaan ini, gitu. Jadi, ini tuh TI, J new, itu maksudnya yang perhitungan iterasi sekarang, yang old itu, yang udah sebelumnya, iterasi sebelumnya. Nah, ini weighting, apa sih namanya? Weighting, ya bu, itulah weighting faktornya antara 1 sampai 2, pokoknya di antara 1 sama 2. Nah, kata ibunya itu biasanya ditentuin di soal, terus rata-ratanya itu 1,4. Udah deh, langsung ke consol. Ini soal. Nah, ini dia. Tadi kan boundary-nya sama ya. Udah lah ya. Nah, terus iterasinya juga sama. Ya sama, terus sama. Udah langsung pada iterasi pertama. Ini tuh persis buat kayak Gauss Seidel. Jadi awalnya 0, diperoleh saat IPA sama 1. Nah, ini rumusnya Gauss Seidel kan. Yang per 4 tadi loh. Pokoknya sama banget. Yang 1,1-nya ininya per 4. Nah, hasilnya juga sama kayak yang Gauss Seidel. Nah, tapi yang bikin beda adalah dia menghitung lagi T1,1-nya. Jadi namanya T1,1 relax apapun itu. Nah, caranya gini, ini weighting faktornya kan 1,4. T1,1 new itu yang ini. Nah, jadi 1,4 kali nilai temperatur temperatur atau suhu di titik 1,1 itu dikali sama nilai faktor koreksinya, yaitu 1,4 ditambah 1 dikurang 1,4 dikali T out. Karena kita iterasi pertama, jadi kan nggak ada T out-nya, jadi 0. Ya udah ini 0, ini kali ini, hasilnya ini. Jadi, menggunakan Lieberman method, itu suhu di titik 1,1 itu adalah 43,75, sedangkan pakai iterasi Gauss Seidel suhu di titik 1,1-nya 31,25 gitu. Bayangkan maksudnya. Halo? Lanjut. Ya udah, sama yang iterasi kedua. Iterasi kedua juga sama. I-nya 1, G-nya 2. Hah? Repot juga ya, harus double gitu hitungannya. Ya ini yang Lieberman, kayaknya tuh biar errornya lebih kecil dah. Jadi dia ada weighting factornya. Nah ini hati-hatinya nih, pas yang I2, kan ini sama nih, rumusnya, rumusnya si Gauss Seidel kan. Tapi pas iniannya 1,1. Nah, kalau tadi di Gauss Seidel 1,1 ini kan berapa? 31 kan? Sementara ini masukinnya itu jangan yang ini, masukinnya yang relax. Jadi masukinnya itu 1,1-nya itu 43,75. Si Lieberman ini. Gitu. Udah deh nemu nih dia suhu saat di titik 1,2 itu segini. Nah, udah dapet segini, cari lagi relaxnya berapa dikali sama ini. Ini kan belum diketahui, jadinya 0. Udah dapet hasilnya segini. Udah nanti hasil yang ini dipakai buat iterasi selanjutnya. Di sini kan ini ada 1,2. Ini rumusnya, tadi kan pakai rumusnya Gauss Seidel. Udah hati-hati aja pokoknya. Masukin yang ini, yang 1,2-nya itu dari yang ini, jangan dari yang ini. Jadi dari yang relax apapun ini. Pokoknya ini tuh jadi suhu di titik itu dah. Kalau si Gauss Seidel kan udah nih sampai sini doang ya. Sampai 29 udah suhu di titik 1,2, hasilnya 29. Ternyata kalau pakai ini hasilnya 41, jauh juga ternyata ya. Ya udah gitu. Lanjut lagi ke iterasi ketiga itu sampai J-nya 4, setelah J-nya 4 dia turun lagi ke bawah, I-nya 2, J-nya 1, I-nya 2, J-nya 2, I-nya 2, J-nya 3. Nah, terus ya ini hati-hati aja nih, tadi kan 2,1. Ini 2,1 nya dapat dari mana coba? Ayo, dapat dari mana?
Itu 32 relax. Iya benar. Ini. Ya gue gitu. Nah ini 2,3-nya berapa? Aduh, 2,3-nya 0. kenapa 0? Ayo. Ayo lu, kenapa nol lu? Karena nggak ada Tahu di ya? situ. Karena dia di border layar kan, Karena 2,3. nggak ada di situ. Oh iya benar. Kenapa? Karena dia nggak diketahui. Iya Jadi nol benar. Karena dia inisial, kan awalnya kalau nggak diketahui 0. Terus, ini 415625 dari mana? dari di atas. Ini pasti teh relax ini. Ini Waduh. dari ini, next. Dari ini. Ya udahlah ya. Langsung iterasi kedua aja deh. Mana sih iterasi keduanya? Oh ini nih. Untuk iterasi kedua, kita gunakan hasil dari iterasi pertama, yaitu ya sudah, langsungkan saja. Ini 2,1. Nah ini, pokoknya ini 2,1-nya relax ya. Pokoknya ini semua pakai relax. Gitu, Lina. Ini harus inget-inget juga. Yang mana yang relax, yang mana yang boundary, dan jangan chaos. Ini emang chaos banget. Ini kan 0,1. Nah ini 75, berarti dia boundary kan. Ini 1,0, ini juga boundary. 50. 1,2 ini relax yang di iterasi pertama. 2,1 relax di iterasi pertama. Udin. Nah, ini kan dimasukin nih 52. Ini 52 udah dapat. Karena ini adalah iterasi kedua. Yang berapa? Yaitu, nah T sekarang itu ini aslinya T1 yang relax. 52, 28, 13 dikurang 43 ini T1,1 pada iterasi sebelumnya yang relax. Ingat, bukan yang long saddle tapi yang relax. Udah, terus dibagiin. Hasilnya segini. Ya udah, lagi lanjut iterasi 1. TI-nya 1, J-nya 2. Gitu dah. Ini 0,2 dapat dari mana? 75. Boundary layer. Ini, oh ini nih, yang ini aja deh. Mana ya. Nah ini, 1,5 dapat dari mana? Masuk ke boundary Un. Batasan. Iya benar. Ini 2,4. Dari yang di atas. Kuis ini kuis. Bener ya, dari yang di atas. Aduh mager banget, kayak diulang-ulang terus gitu. Iya cuy. Oh. Ya udah, itu hati-hati dah, ini UN tadinya UN kira ini 0, ternyata iya 1,5 kan boundary, ada 5-nya terkecoh. 1,3 dari mana iterasi sebelumnya? Nah iterasi sebelumnya itu bukan yang 1 ya, bukan yang iterasi 1 tapi yang ini, yang atasnya. Kecuali yang ini 2,4, kan kita belum nyari 2,4, gimana mau nyari 2,4, orang baru 1,4 baru nyampe sini. Itu yang ini 1,3. Nah kita udah nyampe 1,3, ya udah langsung di input aja. Itu. Lanjut nemu yang ini kan, udah nemu, nyari errornya, nyari lagi iterasi selanjutnya, udah nyari iterasi selanjutnya, nyari lagi errornya, nyari iterasi selanjutnya, nyari errornya. 6 halaman lagi ya, 6 halaman lagi. Oh iya, itu errornya lebih kecil ya dibanding sebelumnya kalau pakai Gauss saddle aja. Iya kan? Sebenarnya nggak jelas juga, nggak aja. Pasti besar juga. Gede-gede juga itu 55%. Emang nggak jelas no. Ini 9, yang ini 9 nih masih agak mending. 53 kan. Setelah lihat di internet itu dia iterasinya nyampe 1% itu setelah iterasi ke-9 kalau nggak salah. Oh, luar biasa. Baik banget, iterasi kedua udah segitu banget. Makanya emang penting pakai ini sih, pakai program. Iya. Juga sih, kalau pakai program ini ya udah sih program aja gitu. Nah enak-enak si bermain sama Gauss saddle itu apa? Karena kita udah tahu nih suhu di titik masing-masing titiknya. Jadi ya udah
sudah langsung hasilnya. Hingga diperoleh substitusi temperatur pada inner node setelah iterasi kedua menggunakan Lieberman. Coba ini. Coba ini 155 ini apa? I3 Y-nya Y3. Hah? Apa? Y3. 4,3. Coba ya. C3, C3, 155. Ah, ini 129 kan ayo. Lah. Waduh. Ini kan 55 1,55. Hah? Yang relaxnya. Yang anu yang relax. Makanya nge-relax ya guys kalau yang Lieberman. Ibu gitu ya. Anjir. Oke, jangan ketuker. Coba bandingin dah sama yang apa sih namanya? Outsider. Ini tadi berapa? 3,3 155 ya, ini 87 ya. Jauh sekali. Tuh. Di sini. Ya kurang lebih seperti itu. Ada lagi soal lanjutan tapi belum selesai. Ya. Yang 4 ini jelasin aja apa namanya secara umumnya. Apa udah? Apa ntar kalian baca aja resepnya? Sekarang Jelasin aja. aja. Om. Dikit lagi kayaknya itu. Ih, itu suara siapa tuh cewek? Suara siapa sih? Dea ya? Cindy? Apa Arnel? Ih, malah diem. Akademis. Dia Lanjut. Dia tadi kayaknya itu. Rizka. Oh, deh kayaknya itu. Apa sih ya dulu? Cewek abit itu. Abid ini kayaknya sambil belajar bareng nih sama ceweknya. Parah oleh hujan. Share ke dia mau lilin. Ini Video kita gimana, Un? aman insya Allah. Oke. Lanjut ya guys. Yang apa sih namanya? Yang ini tuh soal apa kata Ibu Bin, soal pengembangan gitu. Nah, ini tuh kan dari kita iniannya 300 kan, iniannya 100, iniannya 500, iniannya 75. Nah, di soal itu dia minta gimana kalau misalkan yang sebelah sini itu terisolasi. Jadi dia kayak apa enggak ada gitu. Iniannya tuh mau iniannya tuh kayak ketutup gitu, jadi enggak 100. Jika sisi kanan area terisolasi, berapa temperatur pada inner nodes? Kan ini kalau si iniannya 100, berarti dia panas dong. Berarti berpengaruh terhadap ini kan. Nah, kalau ininya 0, ya otomatis ini berpengaruh juga dong, di dalamnya jadi berubah. Ya udah. Terus dicari deh titik satu-satunya berapa. Tapi rumusnya itu berubah. Kenapa berubah? Ya karena ininya, boundary-nya berubah. Jadi ini nih pada soal yang sama dengan nomor sebelumnya, tapi sekarang keadaan sisi kanan area itu terisolasi atau tertutup karena penyebaran temperatur mengikuti penyebaran innernya dan karena sisi kanan yang berada di sumbu X. Nah, ini kan sumbu X. Ini sisi kanan, berarti dia ada di sepanjang sumbu X dong. Ini kan bayang nggak maksudnya? Kalau dia ada di, kalau yang di isolasi yang ini, berarti dia ada di sumbu Y gitu kan. Kalau yang di isolasi yang ini, dia ada di sumbu X gitu. Ya kan? Iya. Maksudnya sejajar sumbu Y gitu. Ini sejajar sumbu Y gitu dah. Terisolasi sehingga kita anggap turunan pertama T terhadap X-nya sama dengan 0. Kan ini berarti turunan T terhadap X-nya 50 kan. Ini turunan T terhadap Y-nya 75. T ini tuh apa sih arti turunan T terhadap X itu apa artinya coba? Jadi apa namanya perubahan temperatur terhadap sumbu X-nya itu ada gitu. Kalau turunan T terhadap Y itu kan artinya berarti perubahan temperatur sepanjang sumbu Y.
Kalau turunan T terhadap X berarti perubahan temperatur sepanjang sumbu X. Karena dia di sumbu X ini 0, berarti perubahan temperatur sepanjang sumbu X ini 0. Gitu, karena dia terisolasi. Ya udah. Nah, pada soal sebelumnya, persamaan yang digunakan ini kan. Ini persamaan yang direct tadi. Karena kita nggak tahu M-nya ada berapa segmen. Nah, ini kan terisolasi nih. Terisolasi itu maksudnya kita nggak tahu itu. Kalau ini kan dia udah jelas ya. Dari sini ke sini itu gimana yang ngejelasin? Dari sini ke sininya kalau ini 100 kan udah tahu kan batasnya, berarti ya sampai sini. Nah, kalau ini diisolasi, kita tuh nggak tahu sampai dia itu diisolasinya tuh di X yang mana gitu. Sampai sini gitu. Jadi pokoknya bagian sini tuh terisolasi, tapi nggak tahu dia di titik mana gitu. Jadi kita nggak tahu jumlah M-nya itu ada berapa. Kebayang nggak maksudnya? Karena kita nggak tahu M-nya ada berapa segmen, maka kita anggap I-nya itu M. Jadi I-nya itu jadi sepanjang M. Sehingga persamaannya jadi, ya udah I-nya diubah jadi M. Jadi kayak gini. Masalahnya adalah M plus 1-nya kita nggak tahu sampai mana. Misalkan ini M nih. Di sini M. Kan, ini titiknya M. Terus M plus 1-nya, lah nggak tahu dong sampai mana. Nah, kalau ini apa berarti? Ini M-1, ya kan? Ini M plus 1, nggak tahu. Ya udah. Karena nggak tahu, jadi karena nggak tahu, nah tapi kan kita udah tahu nih pendekatan center itu kan kayak gini kan. Sehingga kita bisa mencari tahu M plus 1-nya dengan pakai rumusnya ini kan. Ini turunan T terhadap X. Berarti artinya apa? Suhu T itu kan suhu sepanjang sumbu X pada titik M, J itu kan didekati pakai center. Ini tuh maksudnya nih, TM plus 1, J, M plus 1. Nah, ini kan, ini TM ya. Misalkan ini TM, berarti T pada titik M. M itu kan di sumbu X. Nah, terus M plus 1, M plus 1, J. Berarti M plus 1, berarti kalau ini M, berarti M plus 1 di sini dong, misalkan di sini ya. M plus 1, J. J-nya itu kan ini. J-nya tetap. Nah, terus lanjut. Dikurang M min 1, J. Berarti di mana? M min 1-nya mana? Ini kan? J. Terus dibagi ini. Sementara, nah perubahan ini tuh kita anggap 0 karena tadi kan, sehingga kita anggap turunan pertama T terhadap X-nya itu 0. Jadi ini turunan pertama T terhadap X-nya itu 0. Bayang gak ya maksudnya? Nah, dari rumus yang ini, kan kita problemnya adalah kita nggak tahu nih, kalau di sini misalkan TM, di sini TM plus 1, di sini TM 1. Yang kita nggak tahu adalah TM plus 1 ini berapa sih? Nah, kita bisa tahu TM plus 1 itu dari sini nih, rumusnya ini. Ya udah, ini dijadiin yang ditanya. Jadi, ini pindah ke atas, jadi ini kan 2 delta X dikali ini. Yang ininya pindah ruas gitu. Jadi, ini gitu. Nih, yang ini tetap di sini. Yang ini pindah ke sini, jadi plus. Yang ini naik ke sini. Jadilah rumusnya seperti ini. Gitu. Ya udah, nah ini kan udah tahu nih, TM plus 1, J-nya udah tahu nih rumusnya ini. Nah, yang ini dimasukin ke sini. Yang plus 1-nya ini kan. Ya udah. Belum dikerjain. Mau ngerjain dulu. Gimana guys? Ngerti gak? Kebayang gak mas? Ya. Nah, itu dia. Karena Uun juga mikirnya dia tahu 2,4. Kenapa dia M plus 1-nya nggak tahu? Gitu kan ya maksudnya? Ya kan? Kayaknya ini beda dah. Iniannya, delta X-nya nggak 0,4. Nggak tahu deh, ntar coba nonton lagi. Nggak tahu, makanya ini agak lupa.
belum gimana ya ibunya tuh. Coba dah kalian nonton juga video ibunya. Itu udah jelas sebenarnya ngejelasin. Gue ntar dapet rumus baru. Udah ntar rumusnya itu diiterasiin. Tapi dia panjangnya 1,4 ya. Kenapa dia bisa nggak tahu N+1-nya ya? Nah itu dia guys, Uun masih bingung, sorry ya. Iya, atau siapapun. Belum tahu ya aku. Iya nih, dia kayaknya tahu. dia yang baru nyampe yang nomor 1 itu berhenti di matriksnya. Ini matriksnya kayak gini nih guys, lihat seberapa chaos hidupnya. Enggak. Maksudnya matriksnya apa? Robin kayak bisa. Bin, gimana Bin? Kita nih, Uun bingung. Kenapa Ini tuh dia bisa ya kayak gini? menu diet 7 hari berat bobot diet. Itu deh, Uun bingung juga. Gak ngerti. Gimana dong? Belum dilanjutin sih, itu pun juga bingung kenapa bisa apa namanya N+1. N+1-nya nggak tahu gimana dong. Ya udah sih baru sampai situ. Terus kayaknya tuh ini juga diselesaikan pakai matriks deh ntar ujung-ujungnya. Karena persamaannya kan dia nanti nemunya persamaan, bukan kalau kayak Gauss-Seidel atau Lieberman kan dia pakai apa namanya itu langsung kan titik di temperatur di masing-masing titiknya. Kalau ini ntar dia matriks lagi misalnya. Gitu sih kata ibunya. Gak tahu deh, udah gitu doang yang bisa sampaikan. Maaf ya guys kalau nggak jelas dan kecepatan. Dan ya gitu, masih banyak yang ngertinya. Iya ini soal ibunya yang terakhir, jadi nggak tahu lagi deh apa namanya, masih bingung juga. Gara-gara tadi itu kenapa dia M+1-nya nggak tahu. Kenapa ya? Nggak tahu lah. Nanti coba kita cari tahu. Maksudnya ibunya itu dia kayak kita tuh nggak tahu di sini tuh berapa gitu. Jadi diasumsikan nanti ini dimasukin ke sini dapat persamaan baru. Jadi nanti iterasinya itu masukin ke rumus yang baru itu. Cuman ininya kita anggap 0 gitu kalau dari video ini. Terus nanti ketemu persamaan direct yang kayak tadi. Nah, persamaan itu lebih banyak lagi kata ibunya. Kalau direct method itu cuma 12. Kalau yang si tambahan ini, kalau nggak salah 14 apa 16 gitu. 16 kali 16. Mungkin ada yang bisa pakai Excel kali, Excel gimana cara nyelesain Excel-nya ya. Ini juga nggak ngerti kan caranya. Begitu dah, gimana dong? Oke, Oke, oke. Udah ya, Sip. nggak ada yang mau ditanyain kan? Iniannya udah jelas kan ya apa sih? Kita kembalikan kepada MC, Novin. Ini siapa sih? Gimana, Vin? Udah ada yang mau gak ada tuh, Robin. Novin nih. kayak gini Gak ada. gini apa dasar-dasarnya delta x delta y Muter-muter itu. hah i koma j nya gitu-gitunya delta x udah ya gimana sih ini Yang matrix yang maksudnya Tio. Tadi ini dah caranya terus oh ini Marcos ini nah bentar-bentar hapus dulu dah ini
Terus apa? Iya, jauh sini ya. Ininya enggak ini aneh. Ini jawabannya. Apa jawabannya? Apa jawaban dari persamaannya gitu? Ikutan juga. Apa dibedain gitu? Ini atau sama semuanya? Oh, Tapi tadinya nikah. hah? Apa? Nanti dia nganggap matrik nggak itu? Nggak tahu. Ini. Oh ini. Je. Begini ya. Ya Allah, chaos banget. Ini hasilnya kah? Maksudnya suhunya 1/4. Mungkin dipisah yang tadi itu. Gimana? Nggak disatuin. Yang disatuin. Oh iya iya. Ini apa? Sebanyak itu. Ini gimana ngitung manual lah yolo. Oh, parah. Gini maksudnya. Ya coba aja. Bisa. Oh, jangan di sini, ntar dia bingung, nggak ada tempat. Ini ya. Gimana ya ini? Ini. Apa? Oh iya. Ini enggak ya? Ini benar kan? Wow. Waduh. Kamu ya? Aku tahu tadi ya. 565. Apa ini sih? Sama aja sih tadi. Sama aja nggak sih? Coba. Ya. Sama. Oh iya deh. Boleh. Oh ini yang dari Friska itu ya? Yang di grup kelas. Iya, download Marco-nya kan dari sini. Berarti hasilnya minus gitu suhunya. Minus 0,25. Masa iya? Orang samping-sampingannya suhunya tinggi-tinggi. Apa namanya? Iniannya 100. Tiba-tiba langsung dingin ya dalamnya. Maksudnya ini 300 derajat, sininya beku langsungan. Berarti jauh dong dari sini ke sini. Orang cuma 0,6 meter jaraknya. Iya. Kayaknya bukan segini deh. Coba kalau aku pakai lain gimana ya? Udah buntu nih guys. Udah selesaiin dulu yang akhir. Apa?
Iya. Mm-mm.